Robert ya, tolong Robert. Sekali lagi aku bertanya ke kau, Dinda Robert ya. Sekali lagi aku tanya sama kau. Sebutkan kepadaku berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Lukas 4 nomor 8, kepada siapa seharusnya orang menyembah? Bahkan Yesus itu mengatakan, aku menyembah kepada Allahku, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Kalau kau diskusi model kayak gitu, Robert, habis kau. Jangan kau melebar kemana-mana. Kita fokus aja dulu, Dinda. Jangan mau nangis kau kan, jadi nggak tega gue. Mau nangis kau. Jangan lari kemana-mana kau. Jangan mentang-mentang bini kau lonte, kau bangga pula di sini. Kita fokus aja kepada tema yang ada. Siapa Tuhan yang benar menurut Islam dan Kristen? Kutanya sama kau, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan Dinda Robert. Kita lihat si Farouk sampai menghina Bang Mata Pisau. Ya, bahkan istri Bang Mata Pisau pun dibilang sama dia hal yang tidak wajar ya. Harusnya ketika diskusi, mari diskusi dengan baik. Diskusi dengan benar, data dilawan dengan data, argumen dilawan dengan argumen, bukan menghina. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana terjadi perdebatan yang sangat sengit sekali, perdebatan yang sangat panas menurut saya, dan tentu Bapak Ibu nanti akan menilai sendiri, dan pastinya Bapak Ibu juga akan sepemahaman dengan saya, sepakat bahwa ini perdebatan yang sangat panas sekali dan kita harus menonton video ini Bapak Ibu. Ini baru saja terjadi dan saya rekam layar supaya kita bisa menikmatinya. Yang tidak menonton di live TikTok Mata Pisau bisa menonton di YouTube Injil Habaget. Nah, saudaraku, nanti kita akan mengulas sedikit. Tapi bagaimana dulu jalannya diskusi dan bagaimana dari pihak polemikus si Farouk Syarifah, seorang dalih. Dia dalih Bapak Ibu, dia marah sekali kepada Mata Pisau. Sangat marah saudaraku ya, sangat marah. Bahkan ketika terjadi perdebatan ya, di saat waktu Mata Pisau menjawab, dia ganggu Bapak Ibu, ganggu terus oleh si Farouk. Tetapi Bapak Ibu, Mata Pisau tetap mengupas dengan begitu tajam. Dia lawan, jangan kau ganggu-ganggu, ini waktu saya. Nah, ini Bapak Ibu, gaya mereka itu sama semua. Bisanya hanya menghujat, bisanya hanya menghina. Jangankan kita saudaraku, Tuhannya saja mereka tidak akan hiraukan Bapak Ibu, karena Tuhannya si Farouk itu sudah mengingatkan, kalau kamu mencaci maki sesembahan lain, mereka nanti akan mencaci maki Tuhanmu tanpa ilmu pengetahuan, melampaui batas. Jadi himbauan Tuhannya, larangan Tuhannya saja, mereka tidak mau hiraukan, mereka tidak peduli. Apalagi himbauan kita, janganlah menghujat, mari diskusi dengan baik, tidak akan dipedulikan Bapak Ibu. Tuhannya saja berkata di dalam Al-Quran, jangan kau mencaci maki sesembahan orang lain yang tidak engkau sembah selain Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Tidak dipedulikan, dicaci maki juga. Apa tujuan mereka Bapak Ibu? Hanya satu, agar para apologet bisa ditangkoi karena dianggap penistaan agama. Jadi mereka berusaha keras mengajak ya, membuat lawan bicaranya itu terpancing emosi. Membuat lawan bicaranya itu emosi Bapak Ibu. Sehingga ketika emosi ya tentu membalas, dan ketika dibalas mereka rekam dan dilaporkan, dianggap penistaan agama. Yang melaporkan bukan lawan debat, orang di luar sana Bapak Ibu yang melaporkan, yang sudah siap dengan handphone satu-satu. Ya, mereka sudah siap dengan handphone satu-satu, siap merekam apabila terjadi hal yang tidak mereka inginkan, dan yang mereka inginkan ya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh orang banyak atas dasar hukum penistaan agama. Ini licik sekali permainan Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah mau melayani debat dengan mereka. Ya, kita biarkan ya, kita serahkan kepada orang-orang yang ada di luar. Ada Bang Elis TV, ada Bang Mata Pisau, ada Al Hayat Kak Sofi ya, dan ada Bang Metatron dia Belanda, ada Abi Saifuddin Ibrahim, dan juga
teman-teman yang lain di luar negeri dan juga teman-teman yang lain yang tidak kelihatan wajah. Tetapi saya berharap juga kepada teman-teman apologet yang kelihatan wajah, hati-hati dalam diskusi dengan mereka. Karena mereka pintar sekali memancing emosi saudara. Kalau saudara tidak siap, saudara tidak sanggup menahan emosi dan saudara terpancing emosi, maka hukum penistaan agama itu akan mengikat, akan mengejar, akan menangkoi, akan membuat kita di penjara. Oke saudaraku, langsung saja kita simak sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Tolong Robert ya, tolong Robert. Sekali lagi aku bertanya ke kau Dinda Robert ya. Sekali lagi aku tanya sama kau. Sebutkan kepadaku berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Lukas 4 nomor 8, kepada siapa seharusnya orang menyembah? Bahkan Yesus itu mengatakan, aku menyembah kepada Allahku, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Kalau kau diskusi model kayak gitu, Robert, habis kau. Jangan kau melebar kemana-mana. Kita fokus aja dulu, Dinda. Jangan mau nangis kau kan, jadi nggak tega gue. Mau nangis kau. Jangan lari kemana-mana kau. Jangan mentang-mentang bini kau lonte, kau bangga pula di sini. Kita fokus aja kepada tema yang ada. Siapa Tuhan yang benar menurut Islam dan Kristen? Kutanya sama kau, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan Dinda Robert. Bagus ini, bagus banget. Nangis Robert. Jangan takut ya, Ben. Oke. Ya, Dinda. Ayo Dinda, play dulu sebelum saya mulai ya. Jadi biar enak Dinda, ya silahkan. Ya silakan. Ya. Ini makanya. Oh, belum keluar Dinda. Nah, silakan. Ya. Jadi kalau di Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 17 ayat 3 itu kepada Bapa kan? Nih. Sudah ku jawab tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Ya apakah kau tuli? Apakah kau tidak mendengar perkataanku dengan dalil ini? Apakah kau tidak mengerti? Kau hanya sibuk menghujat. Ya, betul. Karena di dalam Musnad Ahmad 17898 Rasulullah SAW bersabda kepada Said bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, maka Roh Kudusmu besertamu. Kita nggak heran kalau mereka itu caci maki. Lu mau ngomong apapun ya, itu tidak akan mengusik kami. Karena tidak ada esensi yang kau bicarakan. Tetapi kami orang Kristen dengan hikmat yang Tuhan berikan, karena kita takut akan Tuhan, mulut kita tidak seperti itu guys. Kita tidak diajarkan untuk membalas jahat dengan jahat. Ya, kalau ada yang memaki Tuhan kami, kalau ada yang memaki kami, kami tidak perlu membalasnya. Ya, karena apa? Kami tidak perlu menghina manusia yang sudah sangat hina. Orang hina hanya bisa ngomong orang lain hina. Karena dia sudah sangat hina. Ajarannya apa? Dia yang ajaran kawin-mawin di surga. Dia yang bapaknya kawin, neneknya kawin, semuanya kawin. Dia ngomong ke saya. Dia lagi ngomong ajarannya. Ya. Apa yang dilakukan kalian di surga nanti adalah dengan lato-latomu. Kau mulai hari ini start dari 1 sampai 72. Besok lagi sikat lagi 1 sampai 72. Makanya kau tidak jawab pertanyaan saya. Kalau memang Allahmu benar dan nyata, apa mujizat Allahmu di negeri Mekah? Kau hanya sibuk menghujat saja. Dan itu saya tidak pernah merasa malu karena itu bukan kenyataan. Kau mau ngomong apapun kepada Tuhan saya dan saya, Tuhan kami tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hadir karena dia mengasihi saya. Dan saya teman-teman semua, ya kepada teman-teman muslim pun, kami orang Kristen mengasihi kalian. Makanya kami menyampaikan kebenaran ini supaya kalian selamat.
Bukan percaya kepada manusia yang asal-asal ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang hal-hal, tapi tidak pernah ada perbuatan nyata daripada Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian mengancam istri-istri Muhammad, ya. Ini ya, istri-istri Muhammad ini diancam oleh Allah ini. Surah At-Tahrim ayat 4. Nih, ketika waktu Aisyah dan Hafsah ini melakukan persengkokolan, ya, kemudian Muhammad mendengarkan isu-isu, kemudian ayat ini turun. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hatimu telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril, wow, hanya lawan 2 bini. Orang mukmin, malaikat semua turun tangan. Lawan 2 bini, Allahmu ini lawan hanya 2 bini. Tapi yang diturunkan langsung para malaikat, langsung orang mukmin. Allah macam apa ini? Makanya kutanya kau, apa mujizat Allahmu melalui Muhammad di negeri Mekah? Semua nabi, ya Nabi Daniel, dia masuk ke dalam singa, keluar itu tidak apa-apa. Dia tidak pernah menjawab apa urusan nabinya ini. Kau mau menghina Tuhan kami, kau mau menghina kami. Kami nggak akan menghina kalian karena ajaran kalian sudah hina. Kalau kau mau ngomong seperti kami tidak diajarkan untuk menghina. Dari mana ajaran kalian untuk menghina orang? Itulah ajaranmu. Karena kami tidak diajarkan untuk melakukan suatu tindakan seperti itu. Ya, jadi silakan, di mana mujizat Allahmu bersama Muhammad di negeri Mekah? Jadi jawabannya apa, Robert? Siapa Tuhan Allah yang benar? Dalam Yohanes 17 nomor 3 yang dikatakan oleh Yesus. Baca ini, dari tadi sudah jelas. Aku dan Bapa adalah satu, apalagi? Aku nggak tanya itu. Ya. Aku dan Bapak ya adalah satu. Kok jadi aku dan Bapak? Kita mau lanjut diskusinya ini, Robert. Terus gua mau jawab ikut-ikutan elu gitu? Mau ikut sesuai dengan pemikiran lu? Loh. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, Dinda. Semua yang diarahkan itu kepada Bapa. Kau baca. Loh. Semua yang diarahkan itu kepada Allah yang hidup, Allah yang benar kan? Bapa kan? Aku dan Bapa adalah satu. Loh, apa coba? Aku nggak tanya Yesus itu di mana, nggak tanya itu. Kau mau diskusi atau enggak? Kau mau diskusi atau enggak, Faruk? Farid, kau mau lanjut diskusi atau enggak? Oke, sekarang giliran aku. Jangan kepotong-potong, ya. Saya nggak potong-potong. Saya udah jawab, kau aja dari tadi ini nggak ada jawaban satu apapun. Allah berfirman nggak ada. Semua nggak ada ini ya. Ku tangkapin dulu teman-teman. Dia bilang, sebutkan mukjizat Allah. Ini tuh nomornya korobet. Makanya kok masih Kristen kau. Kau tahu nggak arti mukjizat? Mukjizat itu perbuatan di luar nalar yang dilakukan oleh para nabi, bukan Tuhan. Jangan kau katakan mukjizat tapi kuasa. Apakah kuasa Tuhanmu di negeri Mekah? Kau saksikan nih. Ditertulis di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW disayembarakan nyawanya dengan 100 ekor unta merah. Satu pun dari sahabat Nabi tidak ada yang mengkhianati Nabi. Itu Yesus dikhianati sama Yudas, cuman modal 30 keping perak. Gak malu kau, Tuhan kau dijual hanya semangkok bakso. Mujizat itu luar biasa. Gitu loh. Nabi kami diselamatkan dari percobaan, pembunuhan, perencanaan dilakukan oleh kafir Quraisy di perang Badar. Tertulis dalam kitab surah Ali Imran, dalam Al-Quran.
Nabi kami diutus kepadanya 3.000 sampai 5.000 malaikat untuk menjaga dia ketika perang Badar, di mana 313 orang melawan 1.000 orang. Dia tidak meninggal. Satu sabetan pedang pun tidak kena ke badannya. Lah Tuhan kau, Robert. Nanti kalau aku paparkan ini kau bilang aku menghujat. Kau baca dalam kitab Markus 15. Siapa di situ yang diludahin? Siapa di situ yang dipukul wajahnya? Siapa di situ yang ditelanjangin? Siapa di situ yang disuruh minum racun bunga karang? Siapa di situ yang terkutuk? Galatia 3:13. Nggak setara itu Tuhan kau dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW meninggal dalam kondisi mulia. Kristus kau dalam Galatia 3:13 mati dalam kondisi terkutuk. Kau bicara kau bilang nggak, kami nggak menghujat, kami nggak menghina. Muncul kau dari tadi menghina. Bicara kau tanpa data. Gitu. Kau berpikir dulu gitu loh. Makanya kau udah nggak bisa bernarasi lagi, kau nggak bisa berargumentasi lagi. Udah nggak bisa kau berargumentasi. Jujur pun kau nggak bisa. Aku tak bilang sama kau boleh jadi Kristen, tapi pada waktu yang bersamaan, ya kau jangan jadi penipu. Kau cerita tentang kawin mengawin, di surganya Islam ada kawin mengawin, mana datanya? Mana datanya? Mana datanya di dalam surga, di dalam Al-Quran dikatakan ada kawin mengawin, mana datanya? Tapi di dalam Wahyu 19 nomor 7, nih, lubang pantat kau akan dihantam, Robert. Ini, sekarang aku tanya sama kau. Ini data kawin. Kok malu kau? Aku akui kau nggak kawin, tapi siapa yang kawin ini? Siap-siap kau. Kalau kau lubang pantatmu, kalau binikmu PPR dihantam. Nih, siap-siap itu. Nih, akan ditusbol kau karena kau memang suka ditusbol. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yohanes 1 nomor 36. Ya, Yohanes mengatakan anak domba ini adalah Yesus. Lukas 2 nomor 21. Yesus disunat pada hari ke-8. Sekarang tanya sama kau, pengantin ini siapa? Kalaupun kami disediakan bidadari, bidadari itu dari golongannya kami. Kau disediakan binatang kau. Robert. Sama binatang kau kawin, Robert. Disediakan sama kau domba, sama domba kau dikawinkan, Robert. Kemana hatimu? Atau jangan-jangan memang kau di dunia suka sama binatang kau? Di surgamu nanti kau akan dikawinkan kau sama binatang, yaitu domba. Sekarang jujur kau, Robert. Kalau nggak bisa, kalau kau tidak mau juga jujur, percuma juga diskusi ini dilanjutkan. Siapa Tuhan Allah yang benar yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, Lukas 4 nomor 8. Kalau nggak usah dilanjutkan lagi lah, Robert. Silakan. Oke ya, ini saya jawab. Sebelum dimulai match-nya, tunggu. Nggak usah dimulai match-nya. Kau jawab dulu, karena percuma juga. Kalau diteruskan Loh, dari tadi saya jawab dengan data. Kau mau apa? Kau mau bawa apa? Saya dari tadi jawab dengan data. Kau jawab apa? Silakan kau baca. Saya sudah jawab, bukan Allahmu. Bukan Allahmu. Jangan kau berharap. Enak saja kau berharap Allahmu. Enggak. Kau mau main atau enggak? Saya dengarkan. Jangan. Kau mau Kau baca. Kau barusan narasi. Saya jawab dulu. Saya mau jawab. Ini giliran waktu saya ini. Ini giliran aku gak akan mulai match-nya. Kau takut? Kau jujur. Udah, nyerah aja. Nyerah aja. Nyerah saja. Kalau kau, ini giliranku. Tadi kau yang mulai. Sekarang kau loh. Kau takut. Kau takut. Ini saya mau jawab loh. Loh, bukan mau framing takut. Oke, aku kasih kau kesempatan. Kalau ini tidak kau jawab, nanti ketika giliran aku, kita tiktokan. Kau jawab. Gimana? Oke.
Saya sudah jawab ya. Jadi ini jelas ya. Silakan. Kau yang memulai, kau yang akan mendapatkan hasilnya. Kau menghina Tuhan kami tadi sudah bilang. Oh, enggak aku terima. Kau framing, kau bilang aku menghina tadi Tuhan. Kau bilang bahwa dia itu. Yang mana menghina? Jangan diam dulu. Saya bilang. Gak bisa, kau fitnah aku. Kau bilang aku menghina Tuhanmu. Yang mana jangan sambung-sambung ini. Enggak bisa Dinda, kau udah framing. Enggak bisa. Kau bilang aku menghina, enggak terima aku. Kau luruskan dulu. Kau bilang tadi kan bahwa dia dipukul, dia dihina. Benar kan? Yang sempak-sempak kan? Benar nggak? Benar nggak yang sempak-sempak? Yang benar nggak? Yang tusbol. Aku mengatakan, aku tidak peduli kau nyembah siapa. Kau mau nyembah sempaknya si Edis, sempaknya si Bombong. Aku ada mengatakan Tuhan rupanya. Terserah kau. Kau mau nyembah sempak Edis, Pak Bombong yang lakukan itu terserah kau. Jadi ini mau ulang. Enggak, ini waktu saya terbuang loh. Pernyataan kamu katakan. Oh ya sudah. Oke. Kau tidak menghina. Oke. Ya gitu. Sekarang. Berarti waktu saya ini ditambah 2 menit ya. Ya terserah. Silakan Dinda. Gitu. Ya. Nggak apa-apa ya. Dia memang tidak menghina guys. Nggak apa-apa. Sekalipun itu apa yang dilakukannya. Jangan tambah-tambahan itu dong deh. Ya, kenapa? Ini giliran saya. Kok mulai rusuh? Enggak, aku tadi mau ngemil. Mulai rusuh ini. Ya, waktu saya nanti dimulai sampai setelah ini ya, dari 3 menit nanti tambahan 2 menit. Supaya saya jawab ya, bahwa mereka ini sudah dibilang sejak awal ya, bahwa tetapi sesungguhnya ini sudah dibilang bahwa Tuhan Yesus itu seperti apa akan kejadian kepadanya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang akan ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Tuhan Yesus itu sengsara untuk kita semua teman-teman. Ya, Tuhan Yesus datang kepada kita semua karena sudah sejak awal saya bilang dia mengasihi kita semua. Dosa kita seharusnya kita yang mendapatkannya, tetapi dia yang menanggung akibatnya. Karena dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang Allah ini ya, kita lihat ya. Dari tadi saya sudah tunjukkan siapa itu firman yang menjadi manusia. Ya, Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bukan Allahmu, jangan kau berharap itu Allahmu. Sorry kami tidak menginginkan Tuhan seperti Allahmu. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Nih ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Sorry bukan firman Allahmu yang tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Bukan yang kau katakan dan kau mau cari remis bahwa di dalam Wahyu 19 ayat 7 itu kami namanya melakukan perkawinan di Sodom. Sorry jangan kau sama-samakan seperti kalian. Tuhan kami, kalau kau membaca Wahyu 19 ayat 7 itu, kenapa kau hanya pas waktu perkawinan itu artinya menyatu dengan Allah? Kita tidak ada, makanya kau baca seperti nabimu buta huruf. Bacanya hanya sekedar sok tahu tapi nggak tahu metafora, alegori, perumpamaan. Sorry Tuhan Yesus sudah katakan letterlek Matius 22 ayat 29 dan 30 itu tidak ada kawin-mawin di surga. Jangan kau baca seperti nabimu. Biar nabi saja yang buta huruf, kau jangan. Nabimu buta huruf, dia nabi. Kau apa kau baca kitab kami nggak ngerti apa-apa? Ya, jadi itu dia. Kau jangan bilang kami ini framing, ya, kau framing kami perkawinan dengan binatang. Sorry banget, kalian yang diajarkan. Nih, Sunan Tirmizi 1375. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya.
Kalau kau di surga dapat bidadari, kau di dunia kau kawin sama binatang dulu lah. Kalau kau belum bisa merasakan yang namanya bidadari surga, kau kawin sama binatang dulu lah. Ini ajaran kau. Jangan kau sama-samakan dengan kami ajaran kau ini. Baca ini dalil. Barang siapa menggauli binatang, maka saya punya waktu 2 menit, sabar. Leo, ini Belum kan selesai. habis ini, Dinda. Enggak. Saya punya waktu 2 menit. Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Kau tadi motong-motong. Saya belum narasi. Woi. Diam dulu sampai 2 menit. Woi. Saya mau narasi ini. Diam dulu. Diam. Diam, woi. Saya tadi kau potong selama 2 menit. Diam. Ini giliran saya. Kau jangan sama-samakan kami dengan kalian. Atur waktunya, kita tahu 2 menitnya, waktunya mana? Loh, ini ada di atas, ya udah sabar. Ya, nih. Nah. Ini yang menggauli binatang adalah kalian. Kenapa kau sama-samakan dengan kami? Enak saja kau main cari remis. Kami orang Kristen tidak pernah mau menggauli binatang seperti kalian. Ajaran kalian yang menyatakan seperti ini. Sorry banget kau mau cari remis dengan kami. Kami beda kelas. Tuhan kami Tuhan yang nyata, sedangkan Allahmu tidak pernah kelihatan sampai hari ini. Kau masih bingung mencari Allahmu sampai kau sholat di jalan pun cari-cari tidak pernah ada. Karena Allahmu hanya lafaz Allah. Itu saja. Ya. Jadi teman-teman semua, ya, saya sampaikan juga kepada teman-teman muslim, carilah Tuhan yang benar, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Kita ini dekat dengan Tuhan kita sama seperti bapa dan anak. Ya, kita sayang semuanya, ya. Kita mengasihi kita semua. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Makanya kita ini selalu menyatakan kebenaran. Kita nggak pernah punya dusta untuk hal-hal seperti ini. Apa tujuannya kami berdusta? Ya, kami dengan profesi kami datang di sini untuk menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Bukan datang untuk berdusta. Bukan datang untuk mengatakan, ya dengarkan. Bukan datang dengan yang namanya segala sesuatu yang kebodohan. Dengarkan, ini belum selesai. Kalau ini potong-potong ini. Ini anti klimaks ini. Aduh, ini kau ini memang. Kalau kau takut kau bilang ini. Kukira kau ini ternyata kau hanya modal congor aja. Nggak punya ilmu apa-apa, nggak menjawab apa-apa pula. Nih, teman-teman ya. Tanya di mana mujizat Muhammad, tidak ada. Tanya di mana firman Muhammad, tidak ada. Longor saja. Nih dalil ya. Longor saja udah, kau gauli binatang aja. Kau pakai dengarkan AI aja ini. Kau pakai AI lagi. Yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban. Hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464. Ini udah dijawab nih. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Nih hadis ini kau baca. 1375. Hadis ini lebih sahih dari hadis pedoman. Ini baca. Buka matanya. Coba kau sebutkan. Dari hadis yang kau bacakan tadi, yang kau tunjukkan tadi, mana matan? Mana matan? Ini hadis ini menjadi pedoman amal menurut para amat. Kau baca di sini. Baca. Kau itu hadis apa? Kau buka ini sanad-sanadnya jelas. Sanad-sanad jaya jelas. Mana Mana kau? Mana sanad kau? Mana? Mana sanad kau? Dari siapa sanadnya? Dari siapa sanadnya? Dari mana sanadnya, Faruk? Faruk. Dari mana sanadnya? Tidak ada kawin mengawin. Kapan pula Yesus ngomong kayak gitu?
Nah, saudaraku, kita sudah melihat tadi bagaimana cuplikan videonya. Kita lihat si Farouk sampai menghina Bang Mata Pisau. Ya, bahkan istri Bang Mata Pisau pun dibilang sama dia hal yang tidak wajar ya. Harusnya ketika diskusi, mari diskusi dengan baik. Diskusi dengan benar. Data dilawan dengan data, argumen dilawan dengan argumen, bukan menghina. Ya, bukan menghina. Ketika ditunjukkan data, jawab. Ketika dijawab, jangan kita berharap sesuai dengan keinginan kita. Karena apa yang kita tidak imani, ya tentunya orang lain menjawab sesuai dengan imannya, bukan dengan iman kita. Kalau kita meminta orang lain menjawab sesuai dengan keinginan kita, ya tentu tidak akan bisa. Ya, tentu tidak akan bisa. Nah, inilah diskusi dua arah, Bapak Ibu. Mereka tidak siap diskusi dua arah. Mereka siapnya bagaimana kekristenan itu menjawab setiap pertanyaan mereka, dan kita menjawab sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya selalu ulang-ulang bahwa apa yang terus dalam kitabmu, keinginanmu, gayamu, itu jangan kamu bawa, jangan kamu samakan dengan keinginan kami. Dan jawaban kami, jangan kamu samakan dengan keinginanmu. Karena setiap jawaban kami itu berdasarkan Alkitab. Satu-satunya kebenaran itu Alkitab. Yesus berkata, Ana al-haq, akulah kebenaran. Yesus berkata, Ana awalu wal akhiru, akulah yang awal dan yang akhir. Tuhannya si Farouk, Bapak Ibu, tidak mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir. Tidak dikatakan oleh Tuhannya si Farouk. Beda banget dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia sendiri berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Ana awalu wal akhiru, aku yang awal dan yang akhir. Alif Tauf, Alfa dan Omega. Itu kata Yesus sendiri dalam kitab Wahyu. Oh, ada kok Bang Ben dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid bukan? Nah, silakan, saya tidak akan mau, Bapak Ibu ya. Ada ayat memang huwa awwalu wal akhiru ya. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Nah, tidak mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir, tetapi dialah yang awal, dialah yang akhir. Bukan merujuk kepada aku, tapi merujuk kepada dia. Siapa dia di sini? Nah, ini harus dijawab oleh mereka sebenarnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia. Jadi mereka berharap, Bapak Ibu, kita sama dengan mereka. Ya, iman kita sama dengan iman mereka. Makanya Farouk berkali-kali dan semua para polemikus berkali-kali mengatakan Tuhan yang dimaksud oleh Yesus Kristus, Allahku dan Allahmu. Mereka berharap banget, Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Yesus di situ, di ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. No, Farouk, no. Tidak. Ya. Dan kita sudah melihat, Bapak Ibu ya, dan bagaimana jalannya diskusi tadi. Saudaraku, silahkan Bapak Ibu sendiri yang menilai ya. Kita dukung, Bapak Ibu, para apologet yang di media sosial. Kita support mereka ya, karena mereka sangat hebat ya, bagi saya sangat luar biasa memberikan pemahaman-pemahaman yang baru kepada kita, karena mereka benar-benar belajar, Bapak Ibu. Ketika ditanya imannya, mereka sudah persiapkan semuanya. Bagaimana diskusi, bagaimana perdebatan. Nah, ini yang dinamakan dengan satu tubuh Kristus. Jadi kita saling mensupport, kita saling membantu, kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Nah, Bang Mata Pisau, terpisau-pisau, Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita berikan aplaus, kita berikan tepuk tangan kepada Bang Mata Pisau. Kita doakan, Bapak Ibu, agar Bang Mata Pisau dengan timnya semakin hebat, semakin luar biasa dipakai Tuhan, dan semakin tajam setajam pisau silet di dalam diskusi, di dalam perdebatan dengan para polemikus. Dan Bapak Ibu, saya suka dengan Bang Mata Pisau, dia tidak akan membiarkan orang lain itu dengan seenak udelnya menghina iman kita. Dia juga punya ayat-ayat tertentu untuk ditunjukkan. Tapi yang namanya para polemikus, Bapak Ibu, tidak akan mau menjawab berdasarkan apa yang ditanyakan. Ya, kita tidak mengharapkan jawaban mereka itu sesuai dengan keinginan kita, sama dengan kita. Enggak, Bapak Ibu, karena beda iman. Tapi setidaknya mereka jawab berdasarkan dalil-dalil yang ditujukan oleh Bang Mata Pisau dan oleh para apologet Kristen. Ini yang seharusnya dijawab oleh mereka, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi, jangan memaksakan kehendakmu agar orang lain juga imani. Nah, jangan. Kehendakmu, imanmu jangan kau paksakan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kau imani, kau hina, lalu kau mencoba untuk memaksakan iman orang lain supaya sesuai dengan imanmu. Ini jangan dong.
Baik saudaraku, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.